siapa yang melakukan perbuatan yang tidak selalu ataupun di luar dari konteks al-Islam ataupun syariat Islam, maka baginya itu adalah neraka gitu ya. Menurut pandangan Al-Qur'an melalui lisan-lisan alfadun ataupun lafaz-lafaz yang disampaikan oleh Al-Qur'an terkait dengan al-wa'id. Seperti halnya Allah berbicara tentang innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kalimat syarrun bariyah di sini adalah satu al-wa'id ya. Di mana pandangan itu Allah akan menyediakan berbagai macam hal ataupun tempat bagi siapapun yang melakukan hal yang di luar dari konteks syariah, yaitu dari orang-orang yang memang sudah jauh ataupun sudah berbuat jauh dari konteks ataupun ranah ataupun koridor Islam. Seperti itu. Itu contoh dari permisalan al-wa'id. Kemudian yang kedua tentang al-wa'du, yaitu Allah senantiasa memberikan menjelaskan tentang janji. Bukan hanya kata-kata ataupun janji manis saja yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, tapi janji di mana Allah akan menyatukan kembali kepada fitrah manusia yang sebenarnya. Di antara hal demikian bahwa kalimat janji tersebut itu terutama untuk orang-orang yang taat. Al-muti' kalau dalam bahasa Arabnya ya. Al-muti'. Muti itu bagian dari salah satu bentuk ataupun aplikasi seseorang mengikuti perjalanan instruksi dari atasannya seperti itu. Nah, itu adalah muti namanya. Seperti halnya kita muti'un lillahi ta'ala, muti ataupun taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu itu. Ada sholat duhur, rakaat, kemudian ditambah sholat nafilahnya 2 rakaat, ba'dah dan qoblah, kemudian sholatul asar tanpa dilaksanakan tambahan ya, atau kemudian sholat maghrib, kemudian ada sholat nafilah ba'danya, kemudian sholat isya ada ba'danya, kemudian sholat subuh ada qoblanya. Hal demikian itulah yang menunjukkan bahwa seorang hamba yang beriman, yang muti terhadap syariat Islam, maka ia akan selalu mentaati instruksi ataupun syariah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk muti inilah akan melahirkan satu perjanjian di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengawasi siapapun manusia yang sudah melaksanakan perintahnya. Nah, hal demikian itu bagikan contoh ataupun misal di mana Allah menyampaikan tentang al-wa'id. Maka bagi siapa yang sudah melakukan perbuatan baiknya, melaksanakan segala muti'nya, kemudian perkara syariat yang disampaikan Rasul melalui wasilah-wasilah hukum-hukumnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan tempat yang sangat baik baginya itu melalui surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat al-wa'du. Seperti halnya begini, kita contohkan ketika kita memiliki anak. Ada seorang anak yang tidak rajin untuk belajar. Makanya orang tuanya harus memiliki inisiatif. Memiliki inisiatif supaya anak tersebut itu bisa belajar dengan baik. Maka salah satunya kita harus menjanjikan sesuatu kepada anak tersebut. Bukan dikatakan bahwa janji tersebut itu adalah iming-iming, bukan. Tapi itu adalah satu kewajiban di mana anak tersebut itu akan melakukan sesuatu didasarkan dengan sesuatu imbalan. Nah, begitu ya. Apa yang disampaikan Al-Quran juga sama sekali persis dengan apa yang dikatakan oleh perbuatan yang kita sampaikan kepada anak kita. Nah, itu adalah tolak ukur ataupun latar di mana konsep desain bahwa kita selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu, maka janjinya itu adalah surga. Mungkin rekan-rekan semua juga bisa terinspirasi lah dengan yang nama janji ya. Biasanya kita dengar di zaman modern kali ini gitu kan, ada para pemuda dan pemudi mungkin kan ya mengikat satu janji, ya, janji manis ataupun janji suci, janji suci gitu ya.
Nah, itu salah satu ya rasa ataupun aplikasi dari satu perbuatan antara dua belah pihak adalah al-wa'du. Nah, seperti itu ya. Namun konsep al-wa'du yang disampaikan dalam pokok pembahasan Al-Quran itu adalah janji memang benar-benar janji. Dan tidak ada seorang pun hamba yang mampu bisa membelai ataupun bisa menghalangi perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun ketentuan yang ada. Nah, itu salah satu al-wa'du. Makanya dengan keistimewaan yang disampaikan oleh Allah kalimat al-wa'd di dalam Al-Quran itu bagian dari ta'ziz. Bagian dari izazul Quranul Karim. Sehingga disinilah originalitas Al-Quran itu bisa terbentuk ataupun bisa terlihat oleh manusia. Nah, begitu ya pemaparan terkait dengan al-wa'd. Nah, mungkin rekan-rekan semua bisa dilihat pembahasannya itu di pembahasan pokok-pokok dalam Al-Quran, bisa dilihat di kitabnya Manaul Khoton yang kita jadikan sebagai rujukan pembelajaran mabahis fi ulumul Quran, pembahasan ulumul Quran, ataupun bisa kita baca dalam kitab Al-Itqan karangan As-Suyuti begitu ya. Ataupun di kitab-kitab yang lainnya ya kitab-kitab lainnya banyak menjelaskan hal demikian. Itu saya rasa tidak akan berbeda, tidak akan jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kita demikian gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, itu pokok yang ketiga itu adalah kosos. Nah, di sini ya, ada kalimat kosos, ada kalimat tarikh. Nah, di dalam bahasa Arab kan begitu kan. Ada kalimat kosos dengan arti itu adalah kisah. Tapi kisah yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah kisah yang memiliki tauladan, gitu ya. Bukan kisah yang tidak memiliki arti, gitu ya. Artinya kisah-kisah tauladan di sana itu adalah kisah yang mengandung unsur makna sebagai implikasi dan juga aplikasi untuk kehidupan manusia yang akan datang, terutama untuk orang-orang muslim ya, terutama seperti itu. Mungkin Allah banyak memaparkan tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Sehingga menurut pandangan ulama Al-Khalaf, ya, dari kalangan Khalaf, ia menyatakan bahwa qasas dalam Al-Quran itu sampai menuju pada jumlahnya 3/4 kisah-kisah. Ya. Artinya kalau kita berbicara tentang kisah Al-Quran, maka kehidupan manusia itu seluruhnya itu ada dalam 3/4 pembahasan kisah. Nah, itu yang sangat menarik nih ya, kita pelajari tentang kisah dalam Al-Quran itu ya demikian. Ya, ini bagian dari satu keistimewaan di mana Al-Quran menyampaikan tentang kisah. 3/4 itu menunjukkan al-mau'idhah, yaitu nasihat. Kemudian al-abarah, yaitu pelajaran. Nah, nanti akan dibahas ya dalam kesempatan yang dalam kesempatan ini gitu ya. Nanti saya akan paparkan semuanya ya dari pokok-pokok pembahasannya. Kemudian kenapa saya tertarik dengan menyampaikan tentang kisah-kisah Al-Quran. Kemudian kisah di dalam Al-Quran juga menurut pandangan ulama, terutama ahli bahasa dan juga ahli ilmu tafsir. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah al-qasas ma yata'allaq biha al-anbiya'i sabiqah, yaitu kisah-kisah yang bercerita tentang nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini ada kategori nabi gitu ya. Jadi Allah menyampaikan tentang awal di mana Al-Quran menyampaikan tentang Adam alaihissalam sampai akhir perhujul khatamul anbiya yang kita kenal itu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sangat menarik sekali kita bahas. Kalau kita berbicara tentang kisah para nabi di awal dakwahnya sampai ia wafat, itu banyak cerita ataupun banyak diksi yang memang perlu kita pahami. Salah satu bagian dari gambaran kita desain di mana kita mampu bisa mengikuti uswatun dan suri teladan para nabi-nabi sebelumnya seperti itu. Seperti halnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika dia putus asa, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, coba lihat bagaimana Allah memberikan gambaran tentang dakwahnya Nabi Musa. Itu kan. Dakwahnya Nabi Musa itu melebihi dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rintangan itu sangat banyak. Bisa dilihat di surat di juz 30 ya. Itu rintangannya seperti apa? Itu di kalangan Kanjeng Nabi Musa alaihissalam itu sangat banyak. Itu juga banyak dipelajari ataupun banyak disampaikan di dalam
2 halaman kita di dalam surat Al-Baqarah, itu dari halaman ke-3 sampai halaman ke-6, itu bentuk teksnya itu berkaitan dengan Musa alaihi salam, tentang kisah, gitu kan, tentang kisah. Itu bagaimana rintangannya, iya, apa namanya itu, adu mulut, adu argumentasi, kemudian adu dakwah, kemudian cara menyampaikan gaya bahasa Musa itu seperti apa. Walaupun secara kenyataannya, menurut pandangan riwayatul hadis, bahwa Kangjeng Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang memiliki kekurangan yang sangat tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Seperti apa? Seperti rasa gugupnya beliau ketika berbicara. Makanya tri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Maka salah satu rekan-rekan semua, kalau memang ketika berbicara kita apa namanya mentionnya sudah tidak ada ataupun lihat audiensnya terlalu banyak itu, maka perlu kita benahi dalam diri itu kalimat doa Rabbi syrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Saya pernah bertanya kepada salah satu syekh dari Jamiatul Azhar, ya, saya bertanya, ya Syekh, kenapa arti Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani itu seperti apa? Dialektika apa yang disampaikan Al-Qur'an kepada Kanjeng Nabi Musa? Ia mengatakan bahwa substansi yang dikatakan Allah, yang difirmankan Allah terhadap Kanjeng Nabi Musa alaihissalam itu adalah tasbitu fuad, ya. Artinya agar Kanjeng Nabi Musa alaihissalam itu bisa tertenang hatinya. Gitu. Kemudian segala kegagapan yang dimilikinya itu akan terjauh, ya, akan hilang. Maka dari rekan-rekan semua, yuk kita apa namanya itu, ya, berbicaralah, ataupun jangan lupa doa Rabbi syrahli sadri wa yassir amri di berbagai hal. Ya. Jika kita ingin berbicara, jangan lupa bawa kembali berdoa sesuai dengan apa yang diriwayatkan berbagai riwayat-riwayat yang sahih seperti itu. Nah, itu adalah kalimat Rabbi syrahli sadri wa yassir amri. Nah, kemudian pokok yang kedua, al-qasas itu berkaitan dengan kisah-kisah di luar konteks sejarah Nabi. Gitu ya. Nah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang qasas-qasas ataupun kisah-kisah selain Kanjeng Nabi? Nah, itu di poin yang kedua. Nah, ada nama-nama orang-orang yang diabadikan di dalam Al-Quran. Contoh, Al-Imran. Kemudian ada yang namanya Luqmanul Hakim, Ya'juj wa Ma'juj, Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, dan lain sebagainya. Itu salah satu kisah di luar konteks, ya, di luar konteks derajat ya, posisi seorang nabi, ya dibuktikan oleh Al-Quran tentang ketauladannya yang luar biasa. Contoh Luqmanul Hakim seperti apa? Itu di ayat ke-10 kalau nggak salah ya. Wa idz qala rabbuka, itu kan Luqman al-hikmat anashkuli, yaitu kan, yaitu Luqman menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya itu melakukan sesuatu hal, perbuatan itu karena saya taat kepada Nabi. Sehingga Allah menyadarkannya agar selalu bersyukur. Maka kalimat syukur itu sangat penting. Ya, tidak hanya kita bersyukur apa gitu ya, melaksanakan tasyakuran ataupun apa. Tetap kita berbicara tentang kalimat syukur itu dengan ibadah, dengan amalan, dengan ucapan, qaulan, dan lain sebagainya. Ataupun kita terbiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian binikmatus sholihah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, itu saya rasa ya doa-doa yang memang di diotentikan ataupun dijadikan sebagai ritualitas gitu ya oleh para orang-orang yang tauladan yang dikisahkan di dalam Al-Quran, itu bagian dari hal yang perlu kita aplikasikan seperti itu. Nah, kemudian poin pokok yang ketiga, yang keempat, itu adalah al-bashir.
Al-Basyir di sini itu bisa dijelaskan, bisa diartikan dengan kabar gembira. Jadi kabar gembira itu kan khusus Al-Basyir. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya itu kan ada ya. Di dalam surat Al-Baqarah itu juz 1 ya. Di halaman ke-5 ya kalau nggak salah. Di halaman ke-5, di halaman ke-3 ya. Itu wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Nah, kalimat tabsyir itu adalah bagian dari kabar berita, terutama khusus Allah mengabarkan tentang orang yang beriman. Di lain konteks orang yang beriman itu Allah tidak tampakkan, tidak gambarkan, desainnya dengan kalimat konteks al-basyir. Nah, kemudian yang keempat itu adalah an-nadhir. Nah, kalau an-nadhir ini kebalikan dari al-basyir. An-nadhir itu adalah celaan, di mana Allah mencela sesuatu hal yang di luar dari kalimat itu. Ilma dicarekan makhluk dasar kok aku gede. Nah, itu kan al-muti seperti itu. Nah, dari konteks dari berbagai hal, dari 5 subpokok yang tadi saya sampaikan, maka saya akan berbicara tentang qasas dalam Al-Quran. Ya, qasas di dalam Al-Quran. Kenapa kisah di dalam Al-Quran itu penting? Ya penting memang kisah di dalam Al-Quran. Karena kisah di dalam Al-Quran itu memiliki keistimewaan dan juga bimbingan untuk orang-orang agar selalu taat kepada Allah. Itu adalah qasas. Kalimat qasas dan kalimat tarikh itu berbeda, sehingga pandangan para ulama terkait dengan tarikh dan qasas itu memiliki banyak perbedaan. Sehingga menurut ahli bahasa bahwa tarikh dan qasas itu memiliki rentang perbedaan yang sangat jauh. Qasas ada yang dikatakan adalah yaitu mengikuti kumpulan-kumpulan orang-orang yang memiliki suri toladan, itu adalah kisah. Kisos. Kosos, bukan kisos. Kosos, maaf ya. Kosos. Artinya adalah orang yang sudah mereview tentang kisah-kisah Al-Quran, itu ia akan tergambar dalam dirinya itu kehidupan orang-orang masa lampau. Terutama Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang para nabi-nabi ataupun para alim ulama yang memang dikategorikan sebagai orang yang abadi di dalam Al-Quran. Itu adalah orang yang soleh seperti itu. Nah, kisah tersebut itu, kisah di dalam Al-Quran itu akan menjadi wujud ataupun cerminan untuk manusia. Seperti halnya dalam konteks kontemporer ini ya. Sebagai kisah, orang akan bisa mengaca atau bercermin terhadap perlakuan orang-orang sebelumnya. Supaya bisa mendapatkan ibrah lah. Kemudian dia bisa berpikir ulang. Kemudian ia akan menguatkan imannya, menguatkan energi, visi, ruhnya, keislamannya, dan sebagainya. Itu adalah implikasi dari yang namanya qasas. Nah, kemudian kalau yang ya, ataupun kisah gaul ya. Kemudian kisah ketika cinta bertasbih, mungkin itu ya sejarah, ataupun kisah para pahlawan Indonesia gitu kan, ataupun kisah-kisah yang lain, itu sangat berbeda sekali dengan kisah di dalam Al-Quran. Karena kisah di dalam Al-Quran itu banyak mengandung ibrah dan kiat. Nah, kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala juga banyak menyampaikan ataupun akumulasi dari kisah-kisah dalam Al-Quran itu sampai 3/4. Itu kenapa? Itu ada hikmah yang tidak diketahui oleh manusia. Sehingga dalam kitabnya Mana'il Irfan, gitu kan, Imam Az-Zarqani menyampaikan bahwa di balik kisah yang disampaikan Al-Quran, dari jumlah 3/4% yang di dalam Al-Quran itu mengandung hikmah. Yang pertama itu adalah agar manusia bisa memperhatikan tentang kisah. Sehingga kan kita tahu kan, suka membaca Al-Quran mungkin nggak gitu ya. Pastilah kita membaca Al-Quran setiap hari gitu ya. Banyak kisah-kisah yang kita temukan itu adalah muqarrarat. Itu berulang-ulang. Nah, itu salah satu gaya Al-Quran
ya, gaya Al-Quran untuk bisa memagnet pembaca agar senantiasa ia bisa mengikuti jejak langkah apa yang diceritakan oleh Al-Quran terhadap kisah tersebut. Nah, coba rekan-rekan semua, teman-teman, ya, ataupun kakak kelas dan lain sebagainya, itu kalau kita runtun ya kisah di dalam contoh dalam surat Al-Baqarah, pertama menyampaikan tentang menunjukkan Alkitab, ya. Kemudian Allah bercerita tentang Al-Kafirun, kemudian Allah bercerita tentang Al-Munafikun, kemudian Allah bercerita tentang Bani Israel. Kemudian dalam Bani Israel itu dikisahkan tentang sosok seorang nabi itu Musa alaihissalam. Nah, kemudian Allah ceritakan kembali di dalam tersebut di halaman setelah Allah mengajarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Musa alaihissalam tentang sebuah wahyu yang turun di Gunung Tursina. Nah, itu adalah kisah-kisah. Di mana bentuk kisah tersebut adalah ihtimam bil kisah. Agar kita memperhatikan kisah yang disampaikan oleh Al-Quran itu ya seperti apa gitu. Artinya ada tuturut mundingnya gitu ya. Supaya manusia bisa membututi, bisa melihat desain gambaran orang-orang sebelumnya seperti apa. Nah, itu kan. Itu adalah kisah dalam Al-Quran. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali gitu ya kisah-kisah tersebut itu. Kecuali dalam surat Luqman. Surat Luqman itu seluruhnya berkaitan dengan Luqman ataupun tentang surat Al-Buruj. Ya, Ashabul Kahfi itu dalam satu surat itu bercerita tentang satu topik. Walaupun tidak seperti halnya di dalam surat-surat yang lainnya. Jadi pertanyaannya itu kenapa Allah menyampaikan demikian potretnya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang satu perbedaan, itu perbedaannya itu sangat banyak. Salah satu bagian dari itu adalah yang dimaksud dengan izazul Quran. Dan rekan-rekan semua pastilah pernah mendengar yang namanya izazul Quran. Izazul Quran itu seperti apa dan bagaimana konsepnya? Ya, itu adalah demikian. Jadi izazul Quran itu ya berada pada Al-Quran. Ya. Jadi dalam konsep kitab-kitab as-samawiyat, ya, kitab-kitab sebelumnya, itu tidak ada yang dimaksud dengan izaz. Tapi ada yang dimaksud dengan mukjizah. Nah, itu. Jadi jangan kita salah memahami ketika berkaitan dengan izaz dan mukjizat. Itu akan memiliki perbedaan yang sangat banyak. Konteksnya akan berbeda. Ya. Mukjizat dengan artian adalah ya alat bantu ataupun alat untuk melemahkan. Ya. Itu adalah mukjizat. Secara kultur bahasa, mana bahasa. Kalau sedangkan izaz itu adalah kekuatan yang terlahir dari wahyu. Gitu kan. Kekuatan yang terlahir dari wahyu adalah izaz. Itu menurut Profesor Dr. Imam Tontowi. Hanya itu adalah izaz dan mukjizat. Makanya di dalam kisah Al-Quran, Allah bercerita semenarik mungkin. Sehingga banyaknya para pembaca itu tertarik tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran. Contoh Albert Einstein. Ia terkontaminasi dengan apa? Bukan dengan bacaannya, tapi bukan dengan maknanya. Tapi di sana terpancar tentang izazul Qurannya. Kisah-kisah di dalam Al-Quran seperti siapa? Aristoteles. Ia mengakui seorang filosofi, seorang filosofi senior. Ia mengagumi bahwa Al-Quran itu memiliki izaz yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya. Nah, itu adalah bentuk kisah. Jadi yang sangat banyak Allah menceritakan tentang kisah itu adalah karena mengandung unsur izaz. Seperti beginilah kalau kita berdagang, contoh kita jual belinya lah, profesinya contoh kita membuat bakso gitu ya. Kalau melihat orang itu kan laku.
laku keras. Aduh, laku keras. Sedangkan kita tidak laku keras, gitu kan. Ada apa di balik itu? Jangan kita iri, gitu kan. Jangan kita memaksa orang itu harus bangkrut, tidak begitu. Mungkin itu ada hal yang di luar dari konteks yang kita ketahui. Nah, gitu kan. Mungkin bakso yang satu mungkin itu enak dari baksonya saja. Tapi toko yang kedua mungkin enak mie dan juga apa namanya itu bumbunya. Kemudian toko yang lain sajiannya itu cepat. Nah, itu kan beda-beda gitu kan. Nah, makanya bagi setiap orang yang memiliki keistimewaan yang terkait dengan itu, kita harus lebih memahami tentang arti sebuah keberhasilan itu. Itu adalah izazul Quran. Ya, makanya Al-Quran, kita kembali, makanya Al-Quran banyak mengisahkan di dalam Al-Quran itu, kisah-kisah Al-Quran itu secara tikror, secara berulang-ulang. Itu salah satu tentang uslub yang ditakkidkan, gitu kan. Ada statement teks bahasa ataupun teks ayat yang diulang-ulang sebagai unsur takkid untuk penekanan. Kan kalau sudah ditekan, pasti akan mematuhi apa yang diperintahkan. Seperti halnya lah di Al-Furqan begitu kan. Pernah kita semua ya menjadi seorang santri kan. Kalau yang ada di sini pasti semuanya santri. Ada pahit, ada manisnya gitu kan. Kalau yang pahit ya alhamdulillah, kalau yang manis juga alhamdulillah. Ya kalau gado-gado ya itu juga alhamdulillah. Karena memang karakter manusia itu kan berbeda-beda gitu kan. Nah, itu salah satu di mana aturan tersebut itu sebagai bentuk untuk menguatkan. Ya, bentuk aturan itu adalah asalibnya. Sehingga orang ketika mendengar satu kebijakan agar ia melakukan sesuatu hal, maka itu adalah tikror, gitu kan. Itu adalah pengulangan supaya terinspirasi dan juga mengingat tentang sebuah asalib takkidnya. Perhatian demikian. Sehingga akhirnya melahirkan tentang nilai ataupun outcome dari peraturan-peraturan yang memang sudah dicantumkan seperti itu, gitu kan. Nah, itu adalah pertama hikmah, gitu ya. Hikmah di dalam kisah dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, menurut pandangan ulama, itu adalah kuwatul izaz, yaitu menguatkan izaznya. Menguatkan izaznya, salah satunya. Jadi izaznya itu seperti apa? Allah kuatkan dengan kisah. Saya pernah membaca kitab Ahdun Qadim. Ya, kitab itu ada 2 buku dengan hal adalah 150. Itu dipegang orang Injil, orang-orang Al-Masihi, gitu kan. Kan dalam kitab Injil itu kan ada 2 kitabnya. Ada Ahdun Qadim, ada Ahdul Hadid. Kalau Ahdun Qadim itu adalah perjanjian lama yang di mana itu menceritakan tentang nabi-nabi sebelum-sebelumnya. Makanya itu bercerita tentang itu. Maka rekan-rekan kalau pernah membaca tentang Ahdul Qadim, itu sangat krusial sekali, sangat luar biasa ya. Penjabaran tentang kisah para nabi dan juga kisah-kisah orang suri toladan yang disampaikan dalam kitab Ahdul Qadim itu. Saya ingin membuktikan karena memang dalam segi ilmu teologi memang perlu dibuktikan tentang apakah akan ada kesamaan ataukah apa sih ya kekurangan dari kitab Ahdul Qadim itu dengan Al-Quran seperti apa. Nah, itu kan catatan yang sangat menarik untuk kita untuk kaji, ya, untuk lebih dalam sebagai bentuk wawasan untuk kita semua. Agar bisa mendapatkan satu izaz, ya, penekanan di dalam kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Kemudian juga ada ahdul hadis. Nah, kalau perjanjian baru ini ya, perjanjian baru ini biasanya perjanjian baru itu dibuatnya itu adalah oleh orang-orang setelah Kanjeng Nabi Isa alaihissalam wafat. Nah, itu. Jadi aturan-aturan yang diberlakukan oleh para ahlul kitab pada saat itu sebagai implikasi dari apa yang disampaikan oleh Isa alaihissalam di dalam Ahdul Qadim seperti itu. Namun banyak banyak perubahan-perubahan yang saya
pahami perubahan-perubahannya itu bentuknya dalam bentuk muamalahnya, bentuk akidahnya, atau bentuk-bentuk yang berkaitan dengan hukum, biasanya seperti itu. Itu adalah kisah-kisah yang berkaitan dengan itu. Nah, kemudian setelah poin yang ketiga, yang kedua itu kuwatul izaz, maka hikmah di balik proses Al-Qur'an itu adalah adanya uslub ataupun statement kalimat yang bermacam-macam. Artinya memiliki gaya bahasa yang sangat urgen, gitu kan? Karena kalau kita kenal ya, kita lihat di dalam Al-Qur'an itu ya. Ya kita kenal bahwa ya pernah kita belajar di Pondok Pesantren Al-Furqan gitu ya. Semenjak Kanjeng Nabi Musa alaihi salam ya, semenjak Utsman ibnu Affan, ya, maaf ya. Semenjak periode masa keemasan Utsman ibnu Affan, ia adalah pelopor pertama menghancurkan dan membakar semua masahif di generasi sebelumnya, yaitu Abu Bakar dan Umar ibnu Khattab. Walaupun mereka itu adalah seniornya. Itu adalah sebagai perbandingan. Di mana kisah tersebut itu akan memberikan satu hikmah di balik demikian. Nah, kenapa Utsman ibnu Affan itu ya, disampaikan dalam sebuah riwayat, ya, dalam sebuah tarikhu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman ibnu Affan membakar sebuah masahif yang dikumpulkan di 2 periode itu. Kenapa? Karena pada waktu itu Hudzaifah ibnu Yaman, ya, namanya Hudzaifah ibnu Yaman, ia bercerita kepada kepada Utsman ibnu Affan, melaporkan tentang 2 kejadian, 2 orang yang saling berkontroversi tentang bacaan Al-Quran. Pada waktu itu ada bacaannya itu berasal dari Ahlul Iraq, yang kedua yaitu Ahlul Syam. Nah, karena memang bacaannya itu sangat berbeda, sehingga dijadikan oleh Hudzaifah ibnu ibnu Yaman, itu adalah 2 perbedaan yang akan bisa menimbulkan satu permasalahan yang sangat besar. Sehingga ketika itu Hudzaifah ibnu Yaman ya minta lapor kepada Utsman ibnu Affan. Ya sudah, bakar semua masahifnya, kita kumpulkan para sahabat. Kita sepakati bagaimana cara kita merekonstruksi masahif yang sudah ada. Maka sebagian yang berkaitan dengan kontroversi itu dan Abi Waqqas itu ia 3 orang dari kaum bangsa Quraisy dan 1 orang dari Mekah, itu seperti itu ya. Ia memilih, coba pilih gaya bahasa apa yang dipilih untuk menuliskan dalam Al-Qur'an. Maka Zaid ibnu Sabit mengatakan, karena kita dan Rasulullah SAW itu berdiri di tanah Quraisy, maka selayaknya kita menggunakan teks kalimat bahasa Arab, kalimat Al-Quran itu dengan penggunaan gaya bahasa Quraisy. Nah, itu adalah salah satu hikmah, di mana kisah tersebut itu berkaitan dengan gaya bahasa Al-Quran dan sebagai asalib al-mukhtalifah, yaitu konteks ataupun asalib yang macam-macam gitu ya. Ya demikian seperti itu. Mungkin rekan-rekan ada yang ditanyakan seperti itu. Biasanya kalau berbicara itu panjang, kalaupun memang tidak ada orang yang memotong pembicaraan saya rasa 2 jam juga saya tidak akan diam gitu. Ya silakan, mungkin ada rekan-rekan semua yang bisa sharing, sama-sama sharing terkait dengan demikian. Walaupun memang rekan-rekan belum memahami apa yang saya sampaikan. Ya silakan. Saya kembalikan kepada kepada MC, silakan. Ya, baik, jazakumullah khairan katsira kepada Al-Ustadz Arif Imran yang telah menyampaikan materinya. Untuk sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Untuk termin pertama kita batasi dulu untuk 2 penanya. Mangga dari Bapak atau Ibu, juga ahi-ahi atau uti-uti sekalian yang akan menyampaikan pertanyaannya, boleh langsung open mic dan menyampaikan pertanyaannya.
Kalau nggak ada kayak tidur ya. Karena sudah malam suntuk kayaknya. Wah, jangan Ya. ini, jangan tidur dulu. Belum Ustaz. Ya, waalaikumsalam Hadir. warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa? Nah, ada Darussalam. Cahaya. Oh, kamu ada yang ikut. Salam Nah, kenal. Salam kenal untuk semuanya lah. Ya, kalaupun tidak ada, saya rasa ya udah diakhiri. Ini pertemuannya harus berlanjut karena kan apa namanya, kosos tuh banyak, Saudari. Jadi Iya. ini akan cerita panjang. Ini baru Baru introduction ya. Iya, baru introduction. Jadi Menarik soalnya tadi ada sampai 5-nya ya yang memang harus sampai kita 5-nya. Iya. dalami istilahnya ya. Sederhananya mungkin kalau untuk yang awam kita ya, untuk yang awam karena memang kosos dalam Al-Qur'an banyak nih ya. Mohon izin Ustaz Miftah ya bertanya. Sederhananya apa dulu yang memang mesti kita pelajari atau memang kaji gitu ya dari 5 yang memang tadi disampaikan. Kan kalau Busyro atau Basir itu memang yakin ya, kita juga agak menerima itu. Tapi sederhananya bagi kita yang memang belum terbiasa mengkaji kitab atau bahkan mungkin belum terbiasa dengan belajar tafsir, apa yang sederhananya bisa kita awali, Tan? Ya, menurut pandangan Syekh Utsaimin, salah satu imam besar di Madinah Al-Munawwarah. Dan kali ini saya mengkaji tentang kitabnya. Halamannya ada 400 halaman. Itu pertama, ketika orang ingin lebih baik lagi ke depannya, pertama itu adalah kita harus bercermin terhadap perilaku orang yang sudah kita pahami sebelumnya. Yaitu tentang kisah-kisah orang-orang yang sudah lampau gitu, seperti itu. Jadi artinya bahwa seseorang ketika ingin bercermin terhadap perilaku ataupun kita ingin membuktikan perilaku kita gitu ya, ataupun kita ingin lebih istiqomah dengan ibadah, maka pertama ataupun vitamin yang perlu kita konsumsi itu adalah kisah-kisah orang-orang ya teladan kita seperti itu. Karena gini aja lah contohnya. Seorang santri akan baik ketika melihat ustadznya baik, gitu kan? Logikanya seperti itu. Tidak akan mungkin seorang santri itu baik apabila ustadz-ustadznya tidak baik, begitu kan? Maka yang pernah dicontoh itu dalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Jadi karakter yang menjadi dasar di mana orang bisa tercermin ya karakter tersebut. Maka itu bisa dinamakan, bisa diambil pertamanya itu tentang al-qasas di dalam Al-Qur'an. Mungkin rekan-rekan semua bisa membaca langsung ya kisah-kisah yang sangat luar biasa. Itu adalah kisah Luqmanul Hakim. Walaupun ia belum dikatakan seorang nabi, tapi hidup di zaman Kangjeng Nabi, di zaman para nabi, tapi Allah menobatkan dia itu sebagai alimun wa mujahidun, sebagai mujahid yang soleh dan muti ya. Itu cerminan bagi orang-orang yang selalu taat terhadap syariat Rasulullah SAW. Mungkin itu yang disampaikan. Mungkin nanti bisa berdiskusi lebih banyak terkait dengan. Baik, siap. Jazakallah, Tan. Mungkin ini masukan untuk Ustaz Bella. Jadi untuk kajian kismis ini sebetulnya yang paling bagus itu kita kontinuitas saja, tidak hanya kita dalam rangka menghadapi bulan saja, tapi ya satu minggu sekali kita berlanjut. Salah satunya itu sebagai terobosan kita agar bisa akan terwujudnya silaturahim. Jadi bisa melihat rekan-rekan satu generasi ataupun lintas generasi begitu ya. Kalau ketemu nanti di luar sana kan bisa ketemu begitu. Amin. Nanti bisa dijawabkan dengan kalau mudahkan senior-senior dan kita. Umur kita dipanjangkan. Hadir. Amin. Baik, mungkin dari Ahi, Uhti, Bapak atau Ibu yang lainnya apabila masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung membuka mikrofonnya. Sudah malam kayaknya. Halo ya. Meskipun sedang batuk, Saudari memang terus tadi 2 jam katanya yang akan berhenti kalau tidak ada yang memberhentikan.
Sepertinya Cukup. sudah pada cukup. Sebentar, mangga boleh disimpulkan. Dua SKS cukup. Ya. Baik, alhamdulillah Ustadz, kemudian rekan-rekan semua, Bapak, Ibu, serta ahli dan uti sekalian. Kesimpulannya dari pembahasan dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Arif Tasrikin, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga lebih menambahkan kembali kecintaan kita dalam memahami dan juga dalam membaca Al-Quran sebagai pedoman hidup kita semua. Baik, mungkin untuk sesi pemaparan materi pada malam hari ini dicukupkan sekian. Mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan diiringi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustadz Bella mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, Ustadz? Dari saya pribadi, informasi terdekat mungkin untuk kegiatan milad, insya Allah tanggal 13 sampai tanggal 17 mendatang akan dilaksanakan futsal under 12 ya. Mudah-mudahan mohon doanya nanti kegiatannya lancar dan nanti berlanjut di bulan Desember tanggal 3 insya Allah kita laksanakan hitanan massal, bakti sosial dan juga donor darah. Kalau ada rekan-rekan atau teman-teman yang ingin berpartisipasi ikut, mangga kami tunggu. Pendaftaran sangat terbuka lebar dan juga nanti bisa diinfokan ulang oleh panitia. Itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh jamaah Kismis yang senantiasa meluangkan waktu. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk kita semua, menjadi sebuah pahala kebaikan yang nantinya akan memberatkan timbangan kita di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah untuk semuanya. Terutama untuk pemateri Ustadz Arif. Jazakallah Ustadz. Baik, terima kasih atas perhatian dari semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Izin mengakhiri juga. Waalaikumsalam Arif. Mangga wilujeng leleson. Leson. Sadari